Ya, pemirsa, Anda kembali di Kabar Siang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga psikolog anak. Sudah ada Bu Rita dan juga Ibu Maria. Saya mau ke Ibu Maria lagi. Ibu, kita tahu kalau ataupun bagi anak ini merupakan hal yang menyenangkan karena mereka bisa ketemu lagi sama kawan-kawannya di sekolah. Tapi bagi orang tua ini mengkhawatirkan, Bu. Lalu persiapan seperti apa yang harus dilakukan mungkin untuk orang tua dari sisi afektif, perilaku dan juga sisi pikiran ini yang harus dipersiapkan? Yang pertama untuk orang tua mungkin ya perlu sekali mengingat bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini pasti ada ya, baik sifatnya instan ataupun secara perlahan. Nah, kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus beradaptasi secara instan ya. Ketika kita melihat ketika memang harus anak-anak kita ada di sekolah, orang tua mungkin perlu sedikit mengurangi rasa kekhawatiran dengan mempersiapkan mempersiapkan anak-anak mereka di rumah. Seperti misalnya, Dek, jangan pegang temennya dulu ya, jangan salim-salim cium tangan dulu ya, jangan pegang-pegang dulu, atau enggak, Dek, agak jauh-jauh ya dari temennya karena kita sekarang sedang ada virus corona. Kita jelaskan ke anak-anak secara nyata, secara konkret. Anak-anak bisa kok bisa menerima itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membekali anak-anak kita juga dengan hand sanitizer yang memang cocok untuk kulitnya ya, karena beberapa hand sanitizer kan sifatnya kering, bikin kulit tangan kering ya. Kita bekali anak-anak kita dengan hand sanitizer yang cocok untuk kulitnya. Ini, Dek, kamu harus pakai ini sering. Dan kalau ada air dan sabun, kamu harus sering cuci tangan pakai sabun ya. Kita ajarkan itu di rumah. Kemudian lagi, Dek, ini masker supaya kamu tidak terkena virus misalnya gitu. Kita siapkan lagi, pertama masker yang untuk dia pakai, yang kedua adalah masker buat cadangan di dalam tasnya. Nah, kemudian lagi penting juga buat orang tua membawakan bekal untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak nggak jajan lagi di sekolah, tapi makanan yang disiapkan oleh orang tua dari rumah. Nah, memang itu sih hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang terpenting adalah apakah secara keseluruhan semua sudah siap, orang tua sudah sedikit bisa menurunkan tingkat kekhawatirannya, kemudian percaya kepada anak. Anak juga sudah diajarkan secara konkret gitu ya, mengenai bahaya-bahaya mengenai virus ini. Kemudian lagi pihak sekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan dan harus mengawasi anak-anak kemudian lagi juga pembatasan area kelas. Ada wacana ya mau dibikin sip-sipan ya, ini juga cukup bisa menurunkan tingkat kekhawatiran orang tua. Memang bukan sebagai jaminan ya apakah anak-anak kita akan tidak terjangkit dengan virus ini, enggak, tapi setidaknya kita sudah mulai mempersiapkan itu secara benar-benar harus kita pikirkan itu ya. Kemudian lagi kita lihat lagi apakah kondisi anak kita sehat, gurunya di sekolah juga bagaimana cara penerapan protokol kesehatannya, apakah sudah dijalankan dengan sebenarnya. Benar sekali bahwa ketika memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah, kita harus memikirkannya dengan sangat-sangat matang, dengan melibatkan segala ahli ya. Baik. Seperti itu. Baik, ini harus dipersiapkan secara matang, Bu Maria. Saya mau dengar lagi, kita lanjut berbincang dengan Ibu Rita. Ibu Rita, lalu saya mau tahu apa yang sudah diusulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada pemerintah terkait rencana ini sekolah dibuka kembali dan juga tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Juli nanti. Ya, KPAI sendiri memang masih terus mengumpulkan data dan mendalami, tetapi sesegera mungkin minggu depan kita juga akan menyampaikan usulan kepada pihak terkait hal ini. Tetapi prinsip KPAI sebenarnya tadi yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas. Tentu kita belajar dari banyak negara bahwa ketika sekolah dibuka kemudian muncul klaster baru. Di sini sebenarnya kita belajar bahwa sekolah
dengan kerentanan anak yang tadi Bu Maria Ulfah menyampaikan ada banyak kondisi anak yang belum tentu sama dalam konteks protokol kesehatan begitu ya. Ini menjadi perhatian sehingga saat ini yang terbaik adalah tahun ajaran baru berjalan, kemudian penyesuaian yang harus dilakukan. Ketika ada sekelompok anak yang mungkin secara kondisi tidak bisa belajar menggunakan daring, mungkin ada media lain yang bisa digunakan, misalnya guru datang atau orang tua mengambil tugas dan berbagai macam jenis lainnya. Tentu yang diterapkan adalah kurikulum darurat yang tidak memaksa anak harus sama seperti situasi normal, karena sekali lagi kita perlu memahami ini adalah situasinya darurat. Kemudian perbaikan-perbaikan, saya kira guru-guru juga memiliki antusias ya. Kita semua dipaksa bermigrasi ke era digital dan melakukan perbaikan-perbaikan proses pembelajaran. Sambil kemudian soal secara psikologis bagaimana kemudian memberikan keseimbangan di dalam konteks pembelajaran. Termasuk misalnya kapan anak bertemu secara daring atau guru menelpon orang tua atau dalam situasi tertentu misalnya di daerah remote adalah mengunjungi, itu bagian-bagian yang penting untuk diperhatikan dengan segala keunikan anak, termasuk proses pembelajarannya adalah tidak memaksa sama persis dengan situasi normal. Ini menjadi bagian-bagian yang penting. Nah, selain itu perbaikan-perbaikan yang lain adalah saya memahami bahwa situasi keluarga ada yang harus sudah mulai bekerja, kemudian mungkin sudah mengalami kelelahan, tetapi jangan lupa bahwa tetap ketika anak sakit nanti kembalinya ke keluarga. Sehingga sekali lagi kepentingan terbaik bagi anak tetap harus menjadi prioritas. Sampai benar-benar situasi agak melandai sehingga pengalaman belajar dari Finlandia, Korsel, Korea Selatan itu tidak terjadi di kita. Ini menjadi prioritas menurut saya. Kalau tanpa kesehatan kan memang anak-anak kita juga menjadi sulit. Nah, problem-problem yang ada terkait proses pembiayaan manajemen sekolah dan seterusnya, tentu Kemendikbud, pemerintah daerah, kemudian kita semua warga negara juga penting untuk ikut memikirkan bagaimana kemudian sekolah-sekolah juga yang memiliki guru tetap harus mendapatkan perhatian, termasuk misalnya dana BOS bisa dipakai untuk proses penguatan manajemen sekolah. Baik, terima kasih Bu Rita. Berarti memang tidak bisa coba-coba, ini harus dipastikan kondisinya semua aman dan juga protokol khusus untuk anak ini dikeluarkan juga diterapkan. Betul, terima kasih Ibu Maria. Termasuk pembiayaan ya, pembiasaan kepada anak agar ketika nanti masuk itu sudah dalam kondisi punya kesiapan protokol kesehatan. Terima kasih Ibu Maria, psikolog anak dan juga Ibu Rita dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-Ibu.